sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi kita katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Tuhan, Engkau menyempurnakan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang beribadah oleh karena Engkau, bukan karena apa yang kami butuhkan. Kami bersekutu Tuhan di tempat ini oleh karena Engkau, penebusan di kayu salib oleh putramu yang tunggal yang menebus kami Tuhan, sehingga kami boleh beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau agar setiap firman-Mu yang keluar dari mulut bibir hamba itu boleh menjadi rema Tuhan. Firman Allah yang hidup, firman Kristus Tuhan. Di mana setiap kami yang mendengarnya Tuhan, di hati kami. Hati kami adalah lahan yang subur Tuhan. Setiap firman-Mu itu bertumbuh 100 kali lipat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu Roh Kudus. Engkau terus mempengaruhi kami. Engkau terus Tuhan memenuhi kami. Roh Kudus, Engkau terus Tuhan menuntun hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Katakan kepada kiri kanan, kasih karunia Allah menyertaimu. Silakan duduk. Terima kasih buat rekan-rekan. Kok saya merasa terang ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat kepercayaan yang diberikan gereja ini. Lewat gembala, lewat penatua kita Erna yang memberi saya jadwal ya. Untuk berkhotbah di depan. Karena kadang-kadang saya merasa bahwa ada yang lebih baik dari saya, ada yang mungkin yang lebih pas. Tapi ketika saya diberikan, Tuhan menaruhkan sesuatu di hati saya. Boleh dibukakan langsung? Ya, berapa waktu ini saya terus terang di hati saya, Tuhan taruhkan kata kasih karunia. Boleh buka slide saya yang nomor 3? Next, nomor 3. Ya. Nah, ayat ini yang terlebih dahulu muncul di pikiran saya ketika saya sedang merenungkan firman Tuhan. Ada apa dengan HP saya? Slide saya nggak jalan. Apa saya baca dari depan? Nah, di sini dikatakan apa? Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saya bacakan ayat di bawahnya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi waktu saya satu hari dalam penyembahan saya, Tuhan bicara bahwa setiap kita dianugerahkan. Saudara-saudara tahu kata dianugerahkan. Sebuah anugerah itu bukan karena kita bisa. Dan dilanjutkan kata kasih karunia. Saya nggak terjemahin apa ya. Kalau buat saya berarti sesuatu yang tidak bisa kita peroleh dengan caranya kita. Segala sesuatu yang mungkin kita juga mesti tanggung di dalamnya. Jadi dalam kasih karunia itu ada bentuk yang buat saya itu besar. Tetapi kita harus dengan sudut pandang yang luas. Untuk melihat bahwa kehidupan kita Tuhan bekerja di dalamnya lewat kasih karunia. Tapi menurut ukuran siapa? Ukuran pemberian Kristus. Jadi siapa yang kasih? Bukan saya, bukan gembala, bukan siapa-siapa. Tetapi Kristus itu sendiri. Yuk ke slide yang pertama. Bentar ya. Saya tidak tahu kenapa HP saya sebentar.
Oh my God. Nah, next. Ya. Nah ini dulu. Jadi kalau ditanya ke saya, apa itu kasih karunia? Saya mungkin tidak menjelaskan. Tetapi yang saya mau jelaskan, kok kita bisa dapat kasih karunia? Dari mana sumbernya? Ayat ini jelas-jelas menunjukkan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti ini cuma mengacu kepada satu nama. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi enggak cukup satu kasih karunia. Akan dibawa terus-menerus kepada kasih karunia. Teman-teman, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan dibawa satu demi satu, bagian demi bagian. Dari satu pengenalan kepada pengenalan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi sumbernya sangat jelas. Kalau bahasa singkatnya, Yesus itu sendiri. Kebenaran itu sendiri, firman itu sendiri. Itu pribadi yang sama ya. Jadi ini. Next, ke slide yang keempat. Terus, nah ini tadi ya, ayat saya pondasinya ini ya. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ternyata ketika kita masuk dalam kasih karunia, kita dimulai dari apa? Dibenarkan oleh iman, saudaraku. Jadi tanpa iman, kita nggak bisa masuk dalam kasih karunia. Makanya di situ apa? Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi keselamatan yang kita terima, walaupun itu pemberian Allah, tapi itu perlu iman. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba kita ngarapin apa? Ya, tapi ada dasarnya. Jadi kalau kita punya suatu pengharapan, itu mesti ada dasarnya dulu. Terus dibilang ada buktinya, tapi nggak kelihatan. Apa itu? Ya firman. Dari yang ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dikatakan satu ayat lagi dikatakan apa? Yang dibilang tidak ada sudah ada. Itu firman. Ya. Jadi ini yang kita terima dari kasih karunia oleh karena apa? Nama Tuhan. Sebentar. Di HP saya ini. Oke, sudah mulai bisa jalan. Next. Nah, saudara boleh lihat ya, saya lihat ke HP ya. Karena silau dari depan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Tadi katanya ada apa? Kita bermegah dalam pengharapan. Tapi pengharapannya apa? Pengharapannya itu bukan yang bermegah dalam pengharapan dalam Tuhan. Yang kita megahkan apa? Di situ itu apa? Dalam kesengsaraan. Makanya kalau kita menjadi pengikut Kristus, tinggal dalam kasih karunia, kalau kita tidak mengalami sebuah kesengsaraan, harus dipertanyakan. Nanti teman-teman ya, saya ambil tokonya langsung ke toko-toko Alkitab ya. Saya biasanya pakai tapi hari ini saya mau full ke toko-toko Alkitab, ya, khususnya Rasul Paulus ya. Karena ini kayaknya yang nulis juga Rasul Paulus ya. Nah terus kita apa? Dalam kesengsaraan kita apa? Akan menghasilkan ketekunan. Ternyata waktu kita ngalami sebuah kesengsaraan, ada ketekunan. Karena apa tadi? Ada dasar firman, ada pengharapan. Ya.
Terus di dalam ketekunan itu ada apa? Ada tahan uji. Bayangin. Bukan diuji ya. Tapi apa? Ada tahan uji. Emas, dikatakan kita ini seperti emas yang dibakar 7 kali. Untuk memurnikan emas. Maka kita dibaptis Roh Kudus, dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, dibaptis api. Apa itu dibaptis api? Dibaptis api itu bukan yang lain-lain, kehidupan kita. Yang kita jalani. Ya kan? Terus di dalam uji ada apa? Ada pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang memberi kita penghiburan, kekuatan. Jadi kalau ditanya sama yang nulis ini, dia udah ngalamin belum? Sudah, Rasul Paulus sudah menulis ini. Dan dia sudah ngalami hal ini. Jadi kalau dia alami, berarti apa? Kasih karunia dia gede. Kasih karunia dia gede. Dari orang yang mengejar-ngejar orang Kristen pada masa itu, membunuhnya, menjadi pengikut Kristus, terus apa? Dia sendiri dikejar-kejar juga. Dibawa ke dalam apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Terus next. Nah, makanya dalam judul saya utama saya tulis apa? Pondasi kasih karunia. Jadi kasih karunia itu perlu kita taruh pondasinya. Saya pakai kata pondasi ya. Kalau Babe pakai kalimatnya 4 hukum rohani. Ya, sebelum saya ke 4 hukum rohani, saya tiba-tiba harus ngomongin terlebih dahulu. 2 minggu yang lalu beliau khotbah di ibadah jam 10 dan jam 5 tentang kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa beliau mengatakan itu atau mengajarkan kepada kita, termasuk kepada saya ataupun saya sendiri mengingat itu, agar kita siap. Ya. Negara kita sedang mengalami sebuah apa? Pemerintahnya sedang berjalan. Saudara-saudaraku, apapun yang terjadi berdoa. Tadi kalimat di awal, ya. Tadi WL-nya ngajak apa? Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia apalagi? Makmur. Tapi kalau disuruh misalnya nih kita besok kita teriak begitu di jalan, kira-kira ada nggak yang nggak senang? Ada, karena di Indonesia banyak yang nggak benar. Tapi apa yang ada di mulut kita adalah perkataan yang berkuasa. Perkatakan saja. Dunia ini apa dikatakan apa? Hari-hari ini akan semakin jahat. Maka dikatakan kuasai dirimu. Nggak nyuruh orang lain ya, masing-masing ya. Jadilah tenang. Terus apa? Agar kamu dapat berdoa. Maka yang pertama, fondasi kekristenan kita adalah berdoa. 4 hukum rohani atau fondasi ini, itu adalah bagian dari apa? Bagian bagaimana kita untuk menerima kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Poin yang pertama, 2 minggu yang lalu, yang pertama untuk menandakan atau kita siap untuk menerima kerajaan yang tak tergoncangkan dengan mengucap syukur. Yang kedua, beribadah. Di dalam beribadah ada 3. Yang pertama, kerohanian. Ya, kalau nggak salah ya. Terus yang kedua, keluarga. Yang ketiga, sosial. Di dalam kerohanian ada 4 hukum ataupun pondasi daripada yang sedang saya bahas ini. Jadi kalau tanpa doa, kita sama seperti apa? Orang yang tidak bernapas. Coba tahan napas. Berapa lama? Ninja katanya sih bisa sekitar setengah jam, 1 jam. Bisa mereka ya, dilatih. Jadi teman-teman itu bukan mereka punya kekuatan tapi dilatih ya. Sama kita juga bisa doa 1 jam. Ya. Masa nggak bisa sih doa 1 jam sehari? Ya, bisa nggak? Harusnya bisa. Harusnya apa? Kita juga apa? Kalau bisa tingkatkan sampai ke berapa? 1/10 dalam kehidupan kita. Setiap hari kita berdoa.
Berdoa. Ya nggak mesti pejam sih, di jalan juga bisa. Ya, perkataan kita perkatakan itu juga doa ya. Jadi tetap berdoa karena itu nafas hidup kita. Next. Teman-teman kalau mau lengkapnya, nonton kembali khotbah 2 minggu lalu yang Penatua Erna sampaikan. Ya, jadi saya tak ngulang ya. Karena dia fokus ke sana ya. Jadi itu bagus banget. Saya aja yang dengarnya terbangun ya. Yang kedua, firman Allah. Sama ya 2 minggu lalu juga Pak Gembala pakai ayat ini ya. Jadi kenapa firman Allah? Karena ini dulu. Karena lewat firman Allah kita apa? Kita diajar. Kata diajar apa? Orang dari yang belum pernah tahu menjadi tahu. Tahu apa yang benar. Terus apa? Baru kita tahu, oh kalau kita sudah diajar, oh berarti benar salah kita tahu. Menyatakan kesalahan. Baru kita bisa perbaiki dalam kehidupan kita apa yang sah, apa salah. Yang keempat, baru dididik. Kata dididik kadang-kadang kita mungkin dihajar Tuhan, masuk dan tanda petik ditegur dengan keras oleh firman. Mungkin pakai teman kita, mungkin Pak Gembala, lewat PKS, lewat koordinator ibadah, lewat orang-orang yang berotoritas, bapak mama kita. Ya kan, mungkin ketemu orang-orang di luar yang mungkin walaupun berbeda kepercayaan sama kita, tetapi dia punya pengetahuan yang menyadarkan kita. Jadi kita nggak asal ngomong ya teman-teman ya. Nah di situ dikatakan apa? Yang terakhir, ini dikatakan apa? Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian. Jadi kenapa perlu firman? Karena kita dibangun dan akan memperoleh apa yang Tuhan mau kasihkan ke kita. Jadi sangat penting. Ya, bahkan kalau yang di atas itu apa? Lewat kitab pengenalan kita lewat firman, maka kita bisa lakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik kita tidak kita lakukan hanya karena kita mau. Saya lihat si A kekurangan, saya mau bantu. Tapi begitu dia tidak respect sama saya mulai marah. Atau dia menggunakan sembarangan apa yang saya kasihkan kepada dia. Ya, terus sembarang digunakan, terus saya bilang, aduh, saya nyesel deh bantu dia. Ya kan? Atau malah dia fitnah saya. Aduh, ini orang dulu saya yang bangun dia. Atau dia sekarang lupa diri. Ya kan? Dulu mungkin dia masih bangun bisnisnya, wah dekat sama kita. Terus wah sama-sama ibadah, sama-sama pelayanan. Ya begitu udah kaya sekarang petantang-petenteng. Terus apa? Nggak mau kenal kita. Terus kita gitu loh, aduh. Nah teman-teman ya, karena apa? Karena semua karena firman. Next. Teruskan. Yang ketiga persekutuan. Nah saya mau pelan-pelan di sini. Penting teman-teman. Di dalam kehidupan kita adalah persekutuan. Teman-teman boleh baca ya di situ ya. Saya enggak ini, teman-teman boleh fotokan, boleh lihat, boleh catat ya. Jadi di situ sangat penting ada persekutuan. Di situ bahkan kalau kita lihat di kisah 4 ayat 2 tersebut, itu jemaat mula-mula. Jadi mereka tuh tiap hari mereka apa? Bersekutu tiap hari. Saya bingung. Karena di dalam kisah 4 itu, kisah 4 dan kisah 2, itu jemaat mula-mula itu kumpul tiap hari. Teman-teman, jadi orang Kristen pada zaman itu bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Yang pertama, mereka harus bayar pajak. Pajaknya mahal. Yang kedua, mereka itu orang Kristen pada masa itu adalah kelas yang paling ujung. Jadi kalau diterima kerja, ya paling ujung. Kalau dia pun punya skill, paling ujung. Semua paling ujung. Hidupnya apa? Banyak kurangnya. Makanya zaman itu para rasul memutuskan apa? Untuk mengumpulkan dari satu jemaat, kasih pemberian ke jemaat lain. Terus ngapain lagi? Mereka jual harta bendanya, ada jual rumah.
Ya kan? Mungkin kalau saudara ingat kisah Ananias Safira, itu mereka jual hartanya. Bahkan orang Lewi yang tidak boleh jual tanahnya saja ataupun jual hartanya. Di zaman itu, orang Lewi sendiri jual. Saya nggak tahu gimana parahnya kehidupan menjadi orang Kristen. Kita belum ya, kita masih bisa makan ya. Kita masih mungkin bisa berjalan, mungkin kita masih bisa menikmati beberapa hal. Bagi kita yang di kota ini, ya mungkin kita agak sengsara dengan air asin, salju, ya, salju putih. Tadi saya pergi saljunya banyak banget. Nah jadi maksud saya apa? Teman-teman, ayo mulai hari apa? Ada persekutuan. Ya saya nggak bacakan ini ya. Bayangkan kalau ketika berkumpul di situ ada apa? Ada mukjizat. Di tempat kita, gereja kita, ini adalah gereja komunitas komsel. Jadi gereja ini munculnya dari sebuah persekutuan ataupun komsel, terus baru muncul gereja. Bukan orang datang ke gereja lalu buka komsel. Kemarin di NIP ada tanya, itu komsel itu haruskah? Saya bilang itu bukan satu keharusan. Itu gaya hidup kita sebagai jemaat di gereja ini. Jadi bagi saudara-saudara yang belum terhisap dalam komunitas, ayo mulai hari ini. Mungkin saudara bilang, aduh saya gak sempet, saya banyak kerjaan. Aduh saya bentrok dengan waktu. Yuk cari waktu. Boleh tanya sama Bu Erna, kan waktu bagian komunitas ya. Yusa, kan kalau di YX ya. Terus Kojono, saya juga boleh. Jadi nanti ditempatkan di hari apa, mau gabung sama siapa. Ya kalau memang bisanya di hari A, tapi kok rasanya gak cocok ya. Di sana semua isinya keluarga. Gitu ya. Kok gitu ya? Kalau di komunitas saya usahakan itu tetap utuh. Jadi misalnya keluarga punya anak, ya udah kumpul aja di sana. Nggak usah pisah-pisah. Langsung aja di sana. Mau tanya bagaimana makanannya? Makanannya dari Roh Kudus. Bagaimana penyembahnya? Bawa dalam penyembahan yang apa? Yang antusias. Penyembahan yang ngalamin apa? Ada mukjizat, teman-teman. Ya kan? Pernah di komsel doain orang ataupun anggota sembuh sakit. Kan itu lebih bagus ya. Ya, terus apa di komsel ngapain? Bangun mesbah. Di sana lebih banyak penyembahan dan doa. Jadi hari lain nggak perlu lagi, cukup di sana. Ya kalau mau gabung ke doa di hari Selasa silakan dengan Pak Gideon. Ya itu doa buat gereja ya secara umum. Tapi kalau buat kita untuk berdoa buat gereja, buat semua komunitas cukup ya. Ya kan? Di komunitasnya Bu Erna itu doa 1 jam. Komunitasnya sejam doang tuh. Isinya apa? Cuma doa penyembahan. Di komunitas saya masih lebih-lebih. Maksud saya masih ada seri, masih banyak yang lainnya. Tapi di dalam juga ada doa dan penyembahan. Terus, nah, nih teman-teman, ini serunya. Di sini dalam Galatia 2 ayat 9. Jadi kitab Galatia ini juga ditulis oleh Rasul Paulus kalau nggak salah. Di dalam kitab itu dia berkata demikian. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Jadi Rasul Paulus itu seingat saya berdasarkan cerita ini. Dia itu sudah menjadi rasul. Tapi belum ketemu dengan rasul-rasul lain. Dan belum diakui secara aklamasi oleh ibaratnya mungkin yang lebih duluan menjadi rasul. Nah maka situ dikatakan apa? Maka Yakobus, Kefas dan Yohanes, jadi si rasul-rasul lain ya, Petrus ya berarti situ ya, Kefas itu Petrus ya, yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas, karena Barnabas ini nanti dia sering bersama dengan
Rasul Paulus, ya, sebagai tanda persekutuan. Bayangin. Jadi ketika mereka bersekutu, apa yang terjadi? Supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi sejak hari itu Rasul Paulus dan si Barnabas ini, mereka pergi ke orang-orang yang tidak bersunat. Sedangkan rasul yang lain pergi, makanya dia pergi ke mana? Ke negara-negara Timur Tengah, teman-teman. Jadi kalau ditanya sesuai dengan kebenarannya apa? Dimulai dari persekutuan, maka apa? Ada pelayanan, ada kesaksian di dalamnya. Terus emang kita gimana? Tuh di bawah. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi rasul-rasul, nabi, guru, pengajar, gembala, jadi semua jawatan itu tujuannya untuk apa? Membawa orang percaya kepada Yesus, terus taat. Gereja ini sama. Jadi gereja kita ini bukan kumpul-kumpul tiap minggu, terus komsel, terus di komsel ngapain, terus besoknya masih sama ngomongin orang. Ya. Terus sakit hati. Ya ampun. Kemarin lagi pelayanan penghiburan, pergi satu mobil, ada satu teman ngobrol tentang, sebenarnya teman yang satu tim juga sih, tapi dia nggak hadir. Terus dia ngobrol. Saya jujur saya nahan diri karena saya pikir mungkin itu pendapat saudara saya tentang saudara yang lain. Tapi sampai satu waktu dia keluarkan satu kalimat. Sampai kapanpun dia nggak bisa berubah. Saya bilang, saya bilang, janganlah kita ngomongin saudara kita begitu. Saya kenal kok suaminya, saya kenal kok Aceh ini, saya bilang. Tapi saya bilang, saya percayalah, saya bilang kan. Kita ini orang-orang yang dipercayakan apa? Oleh Tuhan dengan perkataan yang berkuasa. Dikatakan apa? Kalau kita berkata-kata apa? Hendaklah yang membangun dan di mana orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Maka perkatakan. Ya kalau dia nggak mendengar apa yang kita katakan ya nggak apa-apa. Doakan. Saya layani satu keluarga. Ya kayaknya dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Itu dilemanya banyak, pasang surutnya. Waduh udah sampai tinggi-tinggi, hampir cerai. Anaknya udah, pokoknya. Saya sampai kadang-kadang berpikir kayaknya aku salah lah. Tuhan kayaknya aku salah melayani keluarga ini, saya bilang. Tuhan ngapain saya intensitas satu keluarga ini, intensitas banget. Tuhan saya capek juga, kadang-kadang saya ngerasa kok gimana ya, salah kali ya. Tuhan bilang, kamu hitung itu ada berapa generasi di dalamnya. Saya bilang itu ada 7. Maksudnya dia punya anak 7. Saya bilang kalau satu mempengaruhi yang lain, bagaimana? Kemarin yang nomor 3 ikut NIP dan dibaptis. Ikut pengarahan pas mau ke kolam baptis, saya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan saya lagi tahan badan nih. Saya maksain jemput dia karena mamanya lagi keluar kota. Terus di rumah itu kan ada di kecilnya tuh nggak ada yang jaga. Jadi cecenya yang paling besar itu masih SMA ya. Jadi yang paling besar itu masih SMA. Cecenya yang paling besar itu bilang sama saya, kok saya enggak bisa antar. Aku bilang enggak apa-apa, saya jemput, saya bilang. Saya bawa sampai udah selesai pengarahan. Lagi di sini, dia tuh kecil terus dia yang paling terakhir karena dia ganti pakai baju baptisnya. Dikit pelan, yang lain sudah di sana. Saya bilang, Tuhan kalau bisa dia duluan deh. Tapi dalam hati saya gini, biasanya aturan tuh dibaptis itu yang pria dulu. Ada alasannya teman-teman ya. Jadi waktu selesai begitu masuk ke sana, tiba-tiba penatua Erna bilang, itu yang kecil sini. Saya langsung senyum-senyum, Tuhan baru ngomong apa aja di hati. Jadi pulang juga begitu ya, saya nggak ceritakan ya. Ada satu kejadian,
Sama, saya pikir enggak mungkin saya bisa ketemu lagi. Tuhan bilang, dalam batin saya Roh Kudus bilang, lu ini putar bundaran itu kamu akan ketemu barang itu. Benar ketemu. Malamnya saya berdoa, karena saya demam kan. Saya berdoa lagi. Pagi-pagi saya bangun, Tuhan bicara tentang anak ini. Saya masukin ke grup keluarga mereka ya, saya ada di dalamnya. Saya yang buat untuk kami penyembahan setiap minggu. Terus saya tag fotonya, terus saya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Di grup itu. Teman-teman, makanya saya sampaikan tentang kasih karunia, pondasi ini ya. Jadi, situ dikatakan apa? Dari persekutuan muncullah pelayanan. Terus, dalam Roma 1:56 itu dikatakan apa? Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Ya, tadi saya sudah baca ya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Berarti kita. Ini Rasul Paulus loh. Orang yang berpendidikan, di masa itu dia yang paling berpendidikan. Dia orang kuliahan, ya, dia orang kuliah. Dia seorang juga tentara, setahu saya. Jadi dia benar-benar orang yang berpendidikan. Jadi kalau dia nulis ini, berarti apa? Dia sudah melihat apa yang Tuhan mau bicarakan termasuk kepada kita. Jadi kalau di sini ditanya, berarti setiap kita harus melayani. Kalau pakai kata harus ya. Enggak, bukan harus. Di sini apa? Termasuk. Mau tidak mau, siapakah kita? Murid Kristus. Bagaimana gaya hidup kita? Saling mengasihi. Mulai dulu dari diri kita mengasihi yang terdekat. Ya suami mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami. Suami istri bersama-sama membangun ataupun membesarkan anak dalam takut akan Tuhan. Terus apa? Mulai ke keluarga besar. Mulai ke lingkungan. Terus kalau kita mulai rasa hambar gimana? Berarti kita kurang dapat dari yang atas. Mulai dulu punya hubungan dengan yang di atas dibangun. Biar kasihnya ndak ini. Makanya banyak keluarga cerai, keluarga yang mungkin atau pasangan yang mulai ngomongnya atau dengan nada tinggi. Kenapa? Karena kasihnya sudah hilang. Dapatkan. Ya, lewat penyembahan, lewat firman, hubungan pribadi dengan Tuhan. Next. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Nah, ini tadi. Ini Rasul Paulus loh. Dia itu ngalami, sudah terima kasih karunia. Tapi satu hari dia ngerasa. Dia punya duri dalam daging. Saya coba cari apa tuh duri dalam daging. Tadi saya cari-cari. Ya kalau yang saya tahu itu adalah kondisi fisik dia. Ya. Jadi teman-teman si Rasul Paulus itu ngalamin banyak hal yang tidak nyaman. Saya buka dulu catatan saya. Hal apa yang dia nggak nyaman? Saudara-saudaraku, saya kasih tahu dulu kenapa dia akhirnya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan itu dikatakan apa? Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena dia berseru sama Tuhan, Tuhan tolong ambil duri dalam daging. Terus apa? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ternyata dalam pelayanan dia enggak segampang itu. Dia tahu kelemahannya, Tuhan bilang cukup. Terus dia bilang apa? Dalam kelemahan Rasul Paulus, Tuhan bilang apa? Kuasanya bekerja. Terus dikatakan, karena itu aku senang dan rela. Senang dan rela. Murid Kristus harus demikian, saudaraku. Jadi saya mengeliminasi, kalau bagi teman-teman khusus yang pelayanan di tempat ini, saya tidak mau bicara yang lain ya. Tapi sesuai dengan ayat ini, pelayanan itu membosankan atau tidak? Enggak. Pelayanan itu menyusahkan atau tidak? Enggak. Pelayanan itu menghabiskan, energi saya atau tidak? Enggak.
Saya berapa kali bilang kalau ditanya saya maaf atau tidak. Dalam khotbah saya sebelum-sebelumnya, saya bilang, kayaknya enggak. Tapi tadi pagi Tuhan bilang, mulai hari ini, karena kamu sudah baca ayat ini, berarti kamu harus mulai apa? Senang dan rela. Jadi saudara-saudaraku, saya sendiri yang nyampaikan firman nih. Tuhan minta saya apa? Senang dan rela. Ayo teman-teman yang sudah pelayanan, senang dan rela. Tadi salah satu penari yang sebelah sini, itu kalau bahasa saya itu cucu komsel. Kami lagi komsel, papanya ngomong. Karena dia ikut TX ya. Papanya masih bola-balik, kami lagi komsel. Aduh. Terus saya cuma bisik sama dia. Emang besok kamu pelayanan? Iya. Kalau papa gak sempat, saya bilang, kasih tahu saya, kasih tahu Koko. Cek jam 5 pagi, nanti tak jemput, saya bilang. Saya anterin. Itu 2 minggu yang lalu ya, saya gak tahu hari ini ya. Tiba-tiba saya lihat dia pelayanan lagi. 2 minggu yang lalu. Nah kenapa? Saya tahu mungkin setiap keluarga yang anaknya pelayanan, itu pasti banyak pengorbanan. Nah kenapa papanya ngomong begitu? Berarti dia dalam keadaan yang kurang alami kasih Tuhan. Coba ya, mungkin saudara-saudara yang sudah punya yang sudah punya pasangan, saya nggak bilang suami istri ya, termasuk suami istri. Waktu dulu deketin istri gimana? Apa saja dijabanin. Ya, saya juga pernah ya, ada ya. Apa aja dijabanin. Coba senangin. Nah harusnya apa? Kita juga begitu. Karena kita mengasihi Tuhan, maka apa? Apa saja kita lakukan. Dengan apa? Dengan senang dan rela. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi senang dan rela kita karena apa? Karena Kristus, bukan karena gereja. Jadi mulai hari ini saya cabut, mungkin tak siapapun pernah ngomong di gereja ini, wah bosanmu ini, enggak ada tuh. Buat saya sesuai dengan ayat ini. Udah enggak ada lagi, kita senang dan rela. Tapi hati saya masih belum bro. Ya saya kan berapa bulan yang lalu saya masih ngomong dari mimbar ya. Saya juga kalau ditanya, mau enggak? Enggak mau saya bilang. Tapi kenapa? Mulai hari ini bukan masalah mau enggak. Saya harus senang dan rela. Karena saya diberi kasih karunia. Saya bangun pondasi. Waktu dibangun, maka apa? Ada duri dalam daging. Tadi saya janji ya. Ini sudah hampir selesai. Nah, tak bacain ya. Saya tak sebutin ayatnya, tapi tak bacain apa yang ditulis Alkitab tentang penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Nanti kalau buat saudara-saudara yang sudah melayani, tapi kalau belum, saya nggak banding-bandingkan ya. Coba renungkan, kira-kira sanggup nggak kita seperti Rasul Paulus? Maka tadi dikatakan setiap kita masing-masing ada kasih karunia yang dianugerahkan berdasar pemberiannya oleh menurut ukuran Kristus. Maka dianggap Paulus sanggup. Jadi apa yang dialami Paulus, Tuhan tahu kesanggupan Paulus. Di sini dikatakan Rasul Paulus mengalami apa? 5 kali dicambuk. Jadi dalam cambukan itu 39 kali dicambuk. Dan cambuknya setahu saya, cambuk yang bulat dan ada durinya. Saya nggak tahu apakah sama persis dengan punya Tuhan Yesus yang banyak bijinya, saya nggak tahu ya. Kalau Tuhan Yesus kan kayaknya lebih dari 2 ya, itu punya bola-bolanya yang berduri ya. Saya nggak tahu Paulus sebanyak itu nggak. Berarti di tubuh dia ada apa? Ada luka yang kalaupun sembuh, lukanya tidak sempurna. Terus dikatakan sini apa lagi? Tiga kali didera tongkat, jadi dipukul di tongkat. Tahu kan kalau orang-orang film-film Tiongkok, Cina tuh baring lurus dipukul. Saya nggak tahu berapa kali. Sekali didera itu nggak tahu berapa kali. Terus apa? Dilempari batu. 3 kali karam kapal. Itu karam ya. Tahu kan karam kan? Tak gitu. Tapi ada kapalnya yang juga pecah.
Terus mereka apa? Di air 3 hari 3 malam. Coba ya, di tengah laut terus 3 hari 3 malam. Kena rendam air garam. Nah coba ya. Atau coba di rumah deh, mandi air garam 3 hari 3 malam. Kira-kira nih kulit gimana? Lembek. Terus datang ikan nih, dicubit satu dikit. Iya kalau ikannya kecil. Coba kalau ikannya agak gede sedikit, ukuran segini lah. Gimana? Teman-teman dialamin ya. Terus apa? Sering masuk penjara. Bahkan saya pernah baca kisahnya. Ada satu penjara dia itu. Maaf saudaraku mungkin jemaat terkasih dalam Kristus. Ini agak kurang. Tapi saya mau ajak kalian nyampe kepada apa yang dialami. Dia punya penjara itu. Kayak tahu kan WC tersumbat. Terus itu naiknya seberapa dia? Naiknya segini. Nah, bayangin berapa, saya nggak tahu berapa, nggak dikasih tahu sih berapa lama ya. Tapi itu kotoran manusia, berarti ya dia kan situ lah ya. Segini, terus lu tidur. Coba ya, coba bayangkan. Makanya ditir sama Tuhan. Ini tubuh ini kadang-kadang juga kedinginan, kadang-kadang capek, kadang-kadang ngerasa sendiri, kadang-kadang dia juga dikhianatin sama, karena ada rekam pelayanan dia nganatinya. Walaupun sebenarnya bukan mengkhianati. Jadi teman-teman, itulah yang dialami dia. Next. Ya, jadi itu bagian saja ya, bagian. Nah, makanya dalam pelayanan, saya mesti berhenti. Sudah lewat ya. Jadi dalam pelayanan kita, yang terakhir, 3 terakhir. Next. 3 terakhir. Terus, lagi. Nih. Saya langsung ke sini karena waktu saya sudah habis. Saya minta 3 menit lagi. Tuhan tetap kita dengan pondasi yang kita bangun. Tuhan mau apa? Kita hidup dalam kasih karunia. Yang pertama, jadilah kuat. Kalau mau kuat harus ada pondasi. Yang kedua, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Ini bahasa sederhana, saya punya kepahitan, punya sakit hati, punya luka, terus tidak gampang mengampuni dan yang lain-lain. Tapi masih melayani kadang-kadang. Enggak benar juga. Berarti apa? Persekutuannya tidak benar di hadapan Tuhan. Berarti apa? Dia menjauhkan dirinya dari kasih karunia. Yang terakhir. Disuruh apa? Hampiri tata kasih karunia. Teman-teman, sangat penting kita hampiri itu. Ya, agar kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita. Saya tutup, yuk mari kita bangkit berdiri. Tuhan mau kita kuat. Tuhan mau kita apa? Tidak menjauhkan diri dari kasih karunia. Terus kita ngapain? Tuhan mau kita apa? Menghampiri tata kasih karunia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, kekuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, kekuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Tuhan, apa yang Abah sampaikan terbatas adanya Tuhan. Biar setiap kami Tuhan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Pondasi kami 4 hukum rohani
agar kami tetap berdoa. Firman-Mu menjadi landasan iman Tuhan. Agar kami membangun diri kami dalam persekutuan dan melayani Engkau bukan karena paksa, tetapi karena dengan rela hati. Tuhan, kami mau Tuhan dalam pelayanan kasih kami. Tuhan, kami tidak menjauhkan diri kami dari kasih karunia. Kami menghampiri tati kasih karunia-Mu Tuhan agar kami mendapat pertolongan daripada Engkau. Dan oleh karena kami menjadi kuat di dalam kasih karunia. Tuhan, hamba mintakan mulai hari ini setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini, firman-Mu telah disampaikan, kebenaran-Mu menjadi landasan. Hati mereka dibangunkan Tuhan. Mereka pulang membawa sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Kita angkat angpau persembahan kita menutup ibadah kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang Tuhan. Kami membawa persembahan kami. Kami sudah mendengar firman. Biar berkat-Mu turun atas setiap kami, pemberian kami. Oleh karena kerelaan hati kami, bukan dengan paksaan Tuhan. Demikianlah Tuhan, setiap kami Tuhan, Engkau menyediakan benih untuk kami menabur Tuhan. Dan Kau memberi kami Tuhan benih. Kau menumbuhkan dan berlipat-lipat kali Tuhan. Setiap tangan-tangannya mengangkat persembahan dan memberikan dengan hati yang demikian Tuhan. Biar sukacita daripada Engkau turun atas mereka. Kasih karunia-Mu Engkau Tuhan, Kau limpahkan dengan berlimpah-limpah Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ibadah kami selesai. Tuhan, Kau sertai kami. Biarlah kasih karunia, kasih setia, kebajikan, kemurahan, pertolongan oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus menyertai dari hari ini sampai kedatangan kedua kali. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.